Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Anita Haryanti, Auliana Fira Aswar, Dea Afni Syafara, dan Zahra Rahmatu Syifa. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi dengan tema motivasi. Langsung saja ke penjelasan yang pertama. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu motivasi. Motivasi yaitu kebutuhan ataupun keinginan yang mendorong terjadinya perilaku dan menjelaskan kenapa perilaku tersebut dilakukan. Di sini ada dua sumber motivasi. Yang pertama sumber motivasi biologis dan sumber motivasi psikologis. Contohnya sumber motivasi biologis itu seperti kita yang membutuhkan oksigen untuk bernafas, membutuhkan makan untuk energi, membutuhkan air untuk minum, di mana kebutuhan-kebutuhan biologis tersebut akan mendorong perilaku kita. Sebagai contoh, rasa haus akan mendorong perilaku kita untuk minum, entah itu berjalan ke dapur mengambil minum ataupun perilaku-perilaku lainnya. Kemudian ada insting atau naluri. Naluri di sini diartikan sebagai pola respon bawaan pada anggota spesies tertentu. Teori insting di sini berpegang pada perilaku yang dimotivasi oleh insting. Di sini Sigmund Freud percaya kalau manusia itu dimotivasi oleh dua naluri. Yang pertama naluri seksual dan naluri agresif. Sedangkan William James, beliau ini membuat 37 daftar insting yang ia yakini dapat menjelaskan perilaku manusia. Tetapi teori insting ini banyak tidak disukai. Salah satu alasannya ialah karena teori ini tuh dianggap terlalu luas dan hanya menggambarkan perilaku manusia, bukan menjelaskannya. Lanjut ke teori needs and drive. Nah, jadi pada awal tahun 1950-an, teori needs ini sudah mulai menggantikan teori insting sebagai teori utama motivasi manusia. Salah satu psikolog yang sangat mendukung teori ini ialah psikolog Clark Hall, di mana ia ini percaya jika manusia memiliki kebutuhan biologis yang menuntut kepuasan. Nah, teori ini juga didorong oleh prinsip homostatis, yaitu kecenderungan tubuh untuk mempertahankan kondisi internal yang stabil. Sebagai contoh, homostatic mechanism ialah tubuh kita akan memantau oksigen dan gula darah yang ada dalam tubuh dan menjaganya agar tetap stabil. Apabila homostatis terganggu, dalam kasus ini contohnya gula darah kita turun yang dikarenakan kita belum makan seharian, maka drive ini akan secara otomatis mengaktifkan perilaku yang diperlukan untuk mengembalikan kestabilan dari homostatis itu. Nah, apabila dari contoh tadi itu gula darah turun yang menyebabkan rasa lapar, maka perilaku yang akan diaktifkan ialah makan, pergi ke dapur, entah itu memasak, atau membeli makan, ataupun perilaku-perilaku lainnya untuk mengembalikan gula darah agar kembali stabil. Seperti itu. Kemudian untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, yang berikutnya itu optimum arousal. Apa sih optimum arousal? Optimum arousal adalah konstruk psikologi yang mengacu pada tingkatan stimulasi mental di mana kinerja fisik, pembelajaran, serta perasaan kesejahteraan sementara dimaksimalkan. Hal ini tuh digambarkan sebagai pelepasan energi dan juga intensitas kesiapan, di mana berkaitan erat dengan pengalaman dari perspektif psikologis. Nah, konstruk ini tuh sering dijadikan penjelasan mengapa seseorang itu bermain ataupun terlibat dalam kegiatan rekreasi. Selanjutnya itu optimal level of arousal. What's optimal for you? Nah, psikolog Harry Harlow dan rekan-rekannya ini pada eksperimen klasik menentang gagasan bahwa semua dorongan memenuhi kebutuhan hidup dasar karena saat mereka meletakkan teka-teki di dalam kandang monyet, mereka menemukan bahwa monyet-monyet tersebut membagi teka-teki itu dan memanipulasinya, padahal monyet-monyet ini tuh tidak diberikan makanan ataupun pengobatan lainnya untuk melakukan hal tersebut. Nah, bukan hanya monyet saja yang juga dapat memanipulasi, anak kecil pun juga dapat memanipulasi jika di hadapannya ada benda-benda. Nah, karya Harlow dan rekan-rekannya ini menunjukkan bahwa manusia dan hewan-hewan lainnya mungkin memiliki kebutuhan bawaan biologis untuk beraktivitas dan
bereksplorasi. Kebutuhan inilah yang mendorong organisme untuk menjelajahi lingkungannya dan memanipulasinya, terutama pada objek yang belum pernah mereka lihat sebelumnya ataupun objek yang tidak biasa mereka lihat. Nah, hal ini disebut dengan motif stimulus, di mana motif stimulus ini tidak akan menghilang seiring dengan bertambahnya usia. Nah, motivasi manusia ini bertujuan bukan untuk menghilangkan arousal, tetapi untuk mencari tingkat arousal yang optimal. Jadi setelah kita memenuhi kebutuhan biologis kita itu akan termotivasi untuk mencari informasi-informasi. Jadi saat kita lapar, otak kita itu secara otomatis akan meningkatkan arousalnya dan dipertahankan hingga kita makan gitu. Jadi setelah kita makan, mungkin kita akan merasa lebih tenang dan juga mengantuk. Tetapi motif stimulus ini memicu untuk peningkatan arousal gitu. Jadi bukannya penurunan tapi peningkatan. Nah, berikutnya motif stimulus mewakili kebutuhan yang berdasarkan biologis menurut beberapa ahli ini untuk mempertahankan arousal yang optimal. Jadi, teori arousal itu berpendapat bahwa setiap kali level optimal organisme itu menurun, maka organisme ini akan mencari cara untuk meningkatkannya. Begitu pula sebaliknya, saat level optimal organisme ini meningkat, maka optimal organisme itu akan mencari cara untuk menurunkannya. Nah, setiap orang ini memiliki tingkatan arousal yang bervariasi. Ada beberapa orang yang memerlukan diet dengan cara melakukan aktivitas fisik seperti mendaki gunung, bungee jumping, snowboarding, ataupun beberapa aktivitas lainnya. Nah, ada beberapa orang juga lebih memilih untuk menghabiskan waktunya di malam hari dengan di rumah saja sambil membaca buku ataupun menonton televisi. Nah, orang-orang dengan kebutuhan arousal yang tinggi ini itu melihat kehidupan sebagai petualangan, sehingga untuk mempertahankan tingkat optimalnya ini, mereka mencari pengalaman yang mengasihkan dan menyenangkan buat mereka. Nah, psikolog Marvin Zuckerman ini menyebut kalau mereka itu pencari sensasi atau sensation seeker. Nah, sensation seeker ini merupakan orang yang mudah bosan, sulit menahan impuls mereka, serta saat mereka membatasi kegiatan dan bermain kegiatan yang aman, mereka itu akan kemungkinan terlibat dalam perilaku yang beresiko atau mengembangkan masalah dengan alkohol, narkoba, ataupun beberapa kegiatan ilegal lainnya. Nah, ini tuh ada tabel dari apakah seseorang itu sensation seeker atau tidak yang diadaptasi dari Zuckerman. Nah, yang terakhir nih, psychological source of motivation. Saat motivasi yang kita miliki ini hanyalah untuk mempertahankan homeostasis yang ada dalam tubuh kita, maka kita itu hanya akan terus-menerus beristirahat hingga kita didorong lagi oleh rasa lapar, haus, ataupun didorong oleh kebutuhan biologis lainnya. Nah, tetapi saat kita sudah kenyang ataupun kita sudah mengisi perut kita, itu kita tidak hanya akan duduk diam saja tanpa melakukan kegiatan apapun, tetapi kita akan termotivasi oleh untuk memenuhi kebutuhan psikologis. Nah, adapun kebutuhan psikologis ini tuh seperti kebutuhan akan persahabatan, kebutuhan akan berprestasi, dan kebutuhan lainnya. Nah, di mana tujuan-tujuan ini tuh dianggap sebagai hal yang diinginkan ataupun bermanfaat walaupun sebenarnya tidak memenuhi kebutuhan biologis apapun. Baik, yang berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Tidak hanya kebutuhan biologis, motivasi juga dipengaruhi oleh kebutuhan psikologis, seperti kebutuhan akan persahabatan dan juga berprestasi. Maka dari itu, faktor psikologis yang mempengaruhi adalah insentif, disonansi kognitif, dan kebutuhan psikososial. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang apa sih perbedaan teori insentif dengan drive teori. Teori insentif sendiri merupakan perilaku kita yang
dihasilkan dari adanya motivasi terhadap tujuan atau objek tertentu. Nah, biasanya insentif ini berasal dari persepsi kita, sehingga dapat memenuhi kebutuhan atau apa yang kita inginkan. Jadi, intinya insentif teori ini merupakan perilaku kita untuk memotivasi diri dalam bersuatu tindakan. Nah, apa sih perbedaan antara draft theory dan insentif teori? Draft theory sendiri merupakan terjadi karena adanya kebutuhan biologis yang tidak terpenuhi yang mendorong kita untuk memenuhi suatu tujuan. Nah, sedangkan insentif teori itu terjadi karena adanya insentif dalam memotivasi kita dalam menarik kita ke arah yang kita mau. Nah, draft theory ini terjadi karena adanya dorongan kebutuhan internal. Contohnya, jika kita lapar, maka kita akan makan. Jika kita haus, maka kita akan minum. Seperti itu. Sedangkan insentif teori sendiri itu terjadi karena adanya iming-iming. Nah, maksudnya dari iming-iming sendiri itu kayak gimana? Kita kan punya, misalnya ya, kita udah punya handphone terbaru, keluaran terbaru. Terus 1 minggu kemudian, kita jalan-jalan nih ke toko handphone. Ditawarin sama mbak-mbaknya. Ini loh, mas mbak, ini loh, ada keluaran handphone terbaru dengan fitur yang lebih baik, lebih gini. Nah, karena apa yang dikatakan mbaknya itu, kita jadi tertarik untuk membeli itu, padahal kita tidak membutuhkan. Nah, maka dari itu insentif teori itu muncul. Karena adanya tarikan itu tersebut, maka muncullah nilai insentif. Nah, nilai insentif itu dipengaruhi oleh banyak hal, seperti pengalaman dan juga harapan belajar pada seseorang individu. Contohnya lagi, itu seperti suatu perusahaan ingin meningkatkan produktivitas karyawannya. Maka dari itu, untuk meningkatkan nilai insentif itu, maka pemilik perusahaan akan memberikan gaji yang lebih tinggi atau bonus-bonus, sehingga karena adanya bonus-bonus tersebut, karyawan tersebut akan meningkatkan produktivitasnya. Seperti itu. Jadi kesimpulannya, insentif itu terjadi karena iming-iming yang kita anggap menarik, sedangkan draft theory itu karena adanya kebutuhan biologis yang belum terpenuhi. Oke, materi selanjutnya adalah kebutuhan psikososial. Nah, tidak hanya kebutuhan biologis saja, manusia juga membutuhkan kebutuhan psikososial. Contohnya kebutuhan untuk bersama orang lain. Maka dari itu muncullah motivasi untuk mencari kontak sosial, membentuk hubungan sosial, dan bergabung dengan kelompok tertentu. Nah, selanjutnya, menurut psikolog Harvard David McClellan pada tahun 1958-1985 terdapat 2 kebutuhan, yaitu kebutuhan tinggi dan kebutuhan rendah. Kebutuhan tinggi itu menetapkan tujuan yang menantang namun realistis. Nah, kebutuhan tinggi ini biasanya dimiliki oleh individu yang memiliki ambisi yang tinggi. Karena menurutnya jika tujuan yang dicapainya itu mudah, maka tidak menarik menurutnya. Nah, kebutuhan tinggi ini juga memiliki resiko yang sangat tinggi juga. Nah, jika tujuan yang dicapainya tidak terpenuhi, maka mereka akan terus berupaya untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya adalah kebutuhan yang rendah, yaitu adanya tujuan yang rendah sehingga dengan mudah mencapainya, atau tujuan yang tinggi sehingga tidak dapat dicapainya. Nah, kebutuhan yang rendah ini memiliki tujuan yang mudah dicapai oleh semua orang. Nah, sehingga tidak memiliki tantangan tersendiri. Selanjutnya adalah macam-macam kebutuhan. Macam-macam kebutuhan ini dibagi menjadi 3, yaitu kebutuhan ekstrinsik, intrinsik, dan gabungan dari ekstrinsik dan intrinsik. Ekstrinsik sendiri merupakan sarana untuk mencapai tujuan, biasanya memiliki imbalan eksternal seperti uang, rasa hormat dari orang tua, teman, atau lingkungan. Nah, sedangkan intrinsik sendiri yaitu tujuan dalam dirinya sendiri, sehingga menghasilkan kepuasan sendiri secara internal. Contohnya jika kita mendapatkan tugas tertentu dan kita mencapainya, maka timbullah rasa senang dalam diri kita sendiri. Seperti itu. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah motivasi dalam suatu pencapaian. Motivasi dalam suatu pencapaian ini terbagi menjadi 2, yaitu motivasi berprestasi dan motivasi penghindaran. Motivasi berprestasi sendiri yaitu keinginan mencapai kesuksesan. Nah, motivasi berprestasi ini beresiko gagal, tapi juga mengarah ke kesuksesan. Nah, biasanya dipengaruhi oleh orang tua karena didorongnya kemandirian anak dalam menyelesaikan tugas-tugas yang sulit. Sehingga karena keberhasilan anak tersebut
dalam menyelesaikan tugas-tugas itu, maka orang tua akan memberikan penghargaan kepada anak tersebut, sehingga memotivasi anak untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, selanjutnya adalah motivasi penghindaran, yaitu keinginan untuk menghindari kegagalan. Nah, motivasi penghindaran sendiri itu menghindari peluang sehingga mengakibatkan banyak sekali kegagalan, sehingga mengambil jalan pasti dan aman. Motivasi penghindaran ini biasanya orang-orang yang lebih nyaman untuk tidak suka dengan tantangan yang menurutnya rumit, jadi ya ayem-ayem aja gitu. Selanjutnya ada disonansi kognitif. Para psikolog dan ilmuwan psikologi menemukan bahwa orang termotivasi untuk mempertahankan konsistensi antara sikap dan perilaku mereka. Apabila antara sikap dan perilaku mereka terdapat ketidakkonsistenan, maka akan terjadi ketegangan yang tidak menyenangkan dalam diri mereka yang disebut dengan disonansi kognitif. Teori disonansi kognitif ini menyatakan bahwa apabila orang tersebut mengalami ketegangan yang tidak menyenangkan, maka orang tersebut akan termotivasi untuk menyelaraskan sikap dan perilaku mereka itu dengan cara yang kompatibel. Bagaimana cara-cara untuk mengurangi disonansi kognitif tersebut? Yaitu dengan pertama, mengubah perilaku kita agar sesuai dengan sikap atau keyakinan kita. Contohnya, perokok yang mempercayai bahwa merokok itu dapat menyebabkan kanker. Dengan cara yang pertama ini, yaitu mereka berhenti merokok, yaitu merubah perilaku mereka, yaitu dengan berhenti merokok, sehingga sikap, kan mereka percaya bahwa merokok ini dapat menyebabkan kanker. Jadi mereka berhenti merokok agar perilaku mereka sesuai dengan sikap mereka. Nah, kemudian cara kedua, mengubah sikap atau keyakinan kita untuk mengubah perilaku kita. Contoh yang perokok tadi berarti mereka bukan berhenti merokok, tapi mengubah keyakinan mereka yang percaya bahwa merokok ini dapat menyebabkan kanker, diubah dengan mereka mencoba meyakinkan diri mereka bahwa merokok ini tidak terlalu berbahaya. Kemudian cara ketiga, yaitu berusaha menjelaskan segala ketidakkonsistenan antara perilaku dan sikap atau keyakinan kita. Nah, dengan contoh yang perokok tadi, mereka mencoba meyakinkan diri atau menjelaskan bahwa dalam keluarga saya tidak ada riwayat kanker, jadi kanker akan sangat kecil kemungkinannya atau mungkin tidak mungkin untuk dialami oleh saya. Lalu yang keempat, yang lebih sering muncul atau lebih umum muncul, yaitu dengan mengabaikan perbedaan apapun. Maksudnya yaitu mereka mengabaikan bahwa antara sikap dan perilaku mereka terdapat ketidakkonsistenan. Jadi mungkin mereka akan seperti ini, contohnya yang perokok tadi. Yang perokok yang percaya bahwa merokok dapat menyebabkan kanker, mereka akhirnya akan mengatakan bahwa saya akan khawatir tentang merokok nanti ketika saya tua, sehingga dia mengabaikan ketidakkonsistenan antara sikap dan perilaku mereka saat itu. Padahal ketika dia mengatakan bahwa saya akan khawatir tentang merokok saat tua nanti, di saat itu mereka masih percaya bahwa merokok itu menyebabkan kanker dan mereka masih merokok. Nah, adanya ketidakkonsistenan ini itu tetap ada, tapi mereka mengabaikan dengan akhirnya mengatakan bahwa nanti saya akan khawatir tentang merokok di saat tua nanti. Yang selanjutnya adalah hierarki kebutuhan. Dari teori-teori motivasi sebelumnya telah kita pahami bahwa sumber motivasi ada dua, yaitu kebutuhan biologis dan kebutuhan psikologis. Nah, dua sumber motivasi tersebut memiliki peran penting dalam motivasi manusia. Lalu bagaimana hubungan antara kedua sumber motivasi tersebut? Abraham Maslow mengembangkan sebuah hierarki kebutuhan untuk menjembatani antara dua sumber motivasi tersebut. Hierarki kebutuhan ini berbentuk piramida yang akan dipenuhi terlebih dahulu, yaitu kebutuhan dasar dari paling bawah, di mana kebutuhan paling dasar yaitu kebutuhan fisiologis seperti lapar dan haus.
Kemudian kebutuhan akan keamanan seperti rumah atau tempat tinggal yang aman dan nyaman, perlindungan dari kejahatan dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya yaitu kebutuhan akan cinta dan rasa memiliki seperti kebutuhan akan hubungan intim atau relationship, persahabatan dan lain sebagainya. Kemudian ada kebutuhan akan penghargaan, yaitu kebutuhan untuk menghargai dan dihargai. Lalu yang paling atas yaitu kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan aktualisasi diri ini yaitu pemenuhan akan potensi diri. Setiap orang akan memiliki bentuk aktualisasi diri yang berbeda-beda karena potensi setiap orang juga berbeda. Orang yang sangat suka dalam seni misalkan, mungkin mereka aktualisasi dirinya yaitu ketika mereka bisa menciptakan sebuah lagu. Orang yang suka menulis, aktualisasi dirinya bisa jadi adalah ketika mereka bisa menciptakan sebuah buku. Orang yang kerja di kantoran, mungkin aktualisasi dirinya yaitu ketika mereka bisa mencapai sebuah promosi. Abraham Maslow menjelaskan bahwa kita termotivasi untuk memenuhi kebutuhan dasar sebelum bergerak ke atas dalam hierarki. Jadi dalam piramida hierarki kebutuhan ini kita akan termotivasi untuk memenuhi kebutuhan paling dasar terlebih dahulu sebelum kebutuhan-kebutuhan selanjutnya. Jadi kita akan termotivasi untuk memenuhi kebutuhan fisiologis terlebih dahulu sebelum kebutuhan-kebutuhan selanjutnya. Maslow juga menjelaskan bahwa perilaku yang sama dapat mencerminkan beberapa kebutuhan. Contohnya seperti mahasiswa yang mengikuti perkuliahan. Mahasiswa yang mengikuti perkuliahan bisa jadi untuk memenuhi kebutuhan fisiologis dan keselamatan. Maksudnya seperti dia kuliah untuk mencapai karir yang lebih baik, untuk memperoleh uang agar hidupnya lebih aman dan nyaman. Kemudian bisa jadi mengikuti perkuliahan untuk memenuhi kebutuhan cinta dan rasa memiliki, yaitu untuk membentuk circle pertemanan dan ikatan sosial. Kemudian bisa jadi untuk memenuhi kebutuhan penghargaan, yaitu untuk mencapai status sosial yang lebih tinggi. Dan juga mengikuti perkuliahan bisa jadi untuk memenuhi kebutuhan aktualisasi diri, yaitu untuk memenuhi potensi intelektual dan kreativitas mereka. Kemudian urutan kebutuhan dalam hierarki tidak ditetapkan secara universal. Maksudnya bagaimana? Contoh, dalam negara-negara yang mayoritas miskin, yang mungkin masyarakatnya lebih sulit untuk mencapai penghasilan yang lebih tinggi atau lebih baik, kemudian tempat tinggal yang lebih baik, maka pencapaian kepuasan finansial merupakan sebuah kesejahteraan bagi mereka. Berbeda dengan misalkan negara-negara yang mayoritas kaya, yang tentu untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka lebih mudah atau sangat mudah bisa jadi. Maka bisa jadi kepuasan di rumah, kehidupan di rumah seperti misal kepuasan akan cinta dan rasa memiliki itu lebih menunjukkan suatu kesejahteraan bagi mereka. Negara-negara yang individualis misalkan, mereka kesejahteraan mereka dinilai dari tingkat kepuasan akan penghargaan diri. Hierarki kebutuhan Maslow ini memang dicetuskan oleh Maslow. Namun Maslow sendiri juga mempercayai bahwa dalam hierarki ini tidak semua kebutuhan manusia itu terangkup dalam hierarki tersebut. Oleh karena itu Maslow mengusulkan kebutuhan lain, yaitu kebutuhan kognitif seperti keinginan untuk tahu, keinginan untuk memahami dan mengeksplorasi, kemudian kebutuhan estetika seperti kebutuhan akan kecantikan, simetri dan ketertiban, dan kebutuhan transendensi diri, yaitu kebutuhan untuk terhubung ke sesuatu di luar diri dan membantu orang lain menyadari potensi mereka sendiri, yaitu seperti kebutuhan transpersonal. Ya, sekian presentasi atau penjelasan yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.